Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah doa malam hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah doa malam hari ini. Biarlah Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau selalu Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Yesuslah yang mengerti isi hati kita, dan hanya Yesuslah yang mengerti apa saja yang kita perbuat. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku.
pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.
Kau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata bagi kami Yesus. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Firman Tuhan pada doa malam hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hidup kami sampai saat hari ini. Kami begitu menikmati, kami begitu merasakan bahwa penyertaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami selalu ada dan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah pandemi yang boleh terjadi di dunia saat hari ini, bahkan di Indonesia, kami dapat mengikuti ibadah meskipun secara daring atau online, tapi kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan buat setiap kami, dan kami mengucap syukur itu Tuhan, dan biarlah kami dengan kekuatan kami tetap setia dalam mengikuti setiap jam-jam ibadah yang ada, dan kami tetap melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi ladang yang subur untuk pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman itu berakar bertumbuh menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, apapun yang berkatakan, biarlah itu daripada firman Tuhan, dan biarlah firman itu menguatkan setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa, mungkin di tahun 2021 ini, kita masih dalam kondisi pandemi. Ya. Tapi apapun itu, apapun saat hari ini yang kita alami, kita tetap harus bisa mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi pandemi yang saat hari ini boleh terjadi dan diizinkan Tuhan terjadi. Dan mungkin ada beberapa saudara kita yang mengalami sakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini berlangsung. Sudah banyak orang di berbagai belahan dunia ini yang terkena COVID, yang mengalami sakit karena COVID. Ada yang meninggal, ada juga yang dapat disembuhkan atau bertahan hidup. Memasuki awal tahun 2020, di mana tahun-tahun sebelumnya semuanya berjalan dengan baik. Di tahun 2019 pekerjaan begitu berjalan dengan baik, ekonomi berjalan dengan baik, sosialisasi antar
personal atau orang perorangan terjalin begitu baik. Tetapi ketika memasuki awal tahun 2020, di mana pandemi itu mulai terjadi, semuanya sudah berubah. Yang awalnya hidup normal, sekarang kita harus hidup dalam kondisi new normal. Ya. Semuanya terbatas. Akses kita pakai masker, kita keluar, kita harus menjaga jarak. Kita menghindari kerumunan. Dan semua itu harus kita kerjakan. Ya. Pandemi ini, COVID ini, menghajar semua negara. Menghajar semua perekonomian bangsa. Bahkan sampai ke personal perorangan. Di pandemi ini, tempat yang paling banyak dikunjungi saat hari ini adalah rumah sakit. Banyak orang antri, bahkan banyak orang tidak kebagian tempat. Harus menunggu untuk dapat pelayanan rumah sakit. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami keadaan atau mengalami sakit karena COVID? Ketika kita tidak dapat mengakses atau tidak mendapat tempat di rumah sakit, yang kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita melakukan isoman. Dan tema kita hari ini adalah isoman. Isolasi mandiri. Kita menghindari kerumunan, kita tinggal di rumah. Kita mengurangi interaksi kita. Dan akhir-akhir ini, kata isoman sering kita dengar, sering kita lihat di televisi, di media digital, banyak kita baca. Isolasi mandiri yang dilakukan secara personal, tanpa pengawasan, ada banyak yang meninggal. Satu media digital menuliskan bahwa di tanggal 18 Juli 2021, lapor COVID-19, 680 warga meninggal, 682 warga meninggal saat isolasi mandiri. Beberapa di antaranya alami penolakan rumah sakit. Penolakan dalam arti tempatnya penuh. Isolasi mandiri tanpa pengawasan. Tanpa ada support. Tanpa ada dukungan. Maka orang itu akan mengalami kesendirian. Suatu hari saya SMS teman saya, atau WA teman saya. Dia ada teman baik, waktu kita sama-sama di bangku kuliah. Ketika saya WA, menanyakan kabarnya, waktu itu dia komen di status saya, dia tanya, wah bolang ae gitu ya, jalan-jalan terus. Waktu itu saya update statusnya di sebuah gunung gitu ya. Saya bilang, saya menikmati alam gitu ya. Terus saya bilang juga, ayo kapan-kapan kita jalan-jalan bareng. Ayo kapan-kapan kita keluar bersama, deket-deket saja gitu ya.
Tetapi dia WA saya. Yang pertama dia bilang, kalau Bolang naik gunung, aku gak bisa. Terus saya bilang, yoga lah. Tetapi jawaban berikutnya, dia bilang, aku lagi nyebrang nang alam maut. Saya kaget ketika itu. Maksudnya apa? Saya tanya, loh maksudmu apa? Gitu ya. Maksudnya apa? Dia bilang, aku positif COVID sama istri saya. Dan saya saat hari ini bersama istri saya sedang isolasi mandiri. Dia bilang, saya kena COVID Delta. Terus saya tanya, asupan makananmu dari mana kalau isolasi mandiri? Dia bilang, saya hanya makan mie instan. Di situ saya merasa sekali, sangat-sangat merasa sedih sekali. Ketika dia sudah bilang, saya sedang menyeberang ke alam maut. Ada tekanan yang begitu hebat dalam kehidupannya karena dia mengalami COVID. Ketika saya tanya, ada yang ngasih makanan, ada yang nyentelin makanan di pagar, tidak ada. Orang-orang takut. Gitu ya. Saya bilang sudah lapor ke RT RW. Saya belum lapor. Saya minta dia untuk lapor supaya dapat perhatian. Puji Tuhan, hari ini dia mengalami pemulihan. Ketika dia bilang, aku mau menyeberang ke alam maut. Dan ketika saya membaca di Ayub 17 ayat 1. Di mana Ayub berkata, semangatku patah. Umurku telah habis. Dan bagiku tersedia kuburan. Ketika kita berada dalam kondisi seperti teman saya, bagaimana sikap kita? Ketika kita tahu bahwa kita mengalami sakit COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan saat kita isoman? Banyak di berita-berita, ya, sekali lagi banyak di berita-berita. Di Purbalingga baru-baru ini, 4 orang meninggal dalam satu rumah ketika melakukan isoman. Ada lagi di kos-kosan meninggal dunia ketika melakukan isoman. Ya. Dan hari-hari ini pemerintah giat mengunjungi orang-orang yang melakukan isoman. Bagaimana sikap kita? Orang-orang yang mengenal Tuhan ketika kita mengalami COVID-19. Yang pertama, kita harus berpikir positif bahwa COVID-19 itu bisa disembuhkan. Terbukti memang banyak yang sakit. Ya. Banyak yang meninggal. Tetapi yang sembuh jauh lebih banyak. Ketika kita melakukan isoman, mindset kita, pikiran kita harus punya keyakinan bahwa kita akan sembuh.
Jauhkan pikiran bahwa kena COVID itu sebuah aib. Enggak. Itu sakit. Dan bisa sembuh. Yang kedua, kita harus tetap semangat. Kita harus bisa memotivasi diri. Ketika kita dalam kesendirian kita, ketika kita dalam masa isolasi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Baru-baru ini saya isolasi mandiri 2 minggu. Saya hanya stay di rumah, diam di rumah, gak keluar-keluar. Satu rumah kita semuanya. Kita isolasi mandiri selama 2 minggu. Saya memotivasi diri saya bahwa saya harus sembuh. Saya mengucap syukur ada beberapa saudara, banyak saudara yang mendoakan saya. Banyak saudara yang mensupport saya memberikan vitamin, mensupport saya memberikan suplemen. Saya mengucap syukur, saya masih ada saudara-saudara saya yang memperkuat keyakinan saya bahwa saya harus sembuh. Yang ketiga, ubah mindset kita bahwa isoman itu kita dalam kesendirian, enggak. Kita enggak sendiri. Jangan kita berpikir, waduh aku kena COVID, berakhir sudah hidup saya. Enggak. Aduh aku kena COVID, aku enggak ada yang mendekati ini. Ada yang berkata bahwa aku kalau sakit ini, aduh, pikiran saya sudah langsung COVID. Saya drop karena kalau sakit, saya pasti kepikiran COVID. Ubah mindset itu. Kita boleh kena COVID. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa kita sembuh. Kita diizinkan mengalami itu. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa kita akan sembuh. Amsal 17 ayat 22. Ini adalah ayat yang memotivasi kita. Bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Mari kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tetap bersukacita. Ubah mindset sekali lagi. Jangan pernah berpikir hidup berakhir. Enggak. Tetap punya keyakinan bahwa kita akan sembuh. Yang keempat, jauhkan, tadi saya bilang, pikiran bahwa COVID-19 atau kita kena COVID-19 itu adalah aib. Jauhkan pikiran itu. Ketika papa saya terkena atau waktu itu di swab dan dia termasuk salah satu yang mengalami terpapar gitu ya, yang positif dan harus diisolasi di sebuah hotel. Saya bilang, jangan takut, jangan minder. COVID bukan aib. Tapi yakin, kita bisa sembuh. Demikian juga dengan saya. Ketika 2 minggu,
Sudah mulai pulih, sudah mulai baikan. Saya mencoba beraktivitas kembali. Ada yang tanya, sudah sehat? Saya hanya jawab, sudah. Karena firman Tuhan bilang kepada saya, yang memotivasi saya, Tuhan Yesus katakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka saya mengimani itu. Saya mengangkat tilam saya berjalan. Saya tidak mengalami lagi sakit. Dan yang terakhir, ketika kita mengalami sakit, jangan takut untuk lapor. Jangan takut untuk berobat. Lapor ke RT, RW setempat. Berobat ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat. Untuk kita mendapat perawatan yang intensif. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa Kristus adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Mari, saya mengajak saat hari ini, kita tetap bersandar sama Kristus. Kita tetap berpaut sama Kristus. Kita tabah menjalani semuanya. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan yakin, Yesus Kristus Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Ketika kita hidup benar, ketika hidup bersih di hadapan Tuhan, ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, apakah Tuhan menutup belas kasihannya buat kita? Tidak. Dia yang penuh belas kasihan, Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Di Ayub 17 ayat yang ketiga. Ayub berkata, biarlah engkau besar. Engkau Tuhan menjadi jaminan bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan denganku? Tuhan yang menjanjikan, Tuhan juga yang akan menepatinya. Kita bersandar sama Tuhan, kita berpaut sama Tuhan dengan hidup yang benar, dengan hidup yang bersih. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Di Ayub 17 ayat 9 dikatakan bahwa meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih, tangannya bertambah-tambah kuat. Tuhan tidak hanya menyembuhkan, tapi Dia memulihkan, Dia menguatkan, dan membuat kita kembali seperti sedia kala. Hidup dalam kemenangan melawan COVID-19. Kita belajar dari Ayub. Di mana semuanya sudah settle, sudah aman. Dia orang begitu kaya raya. Dia punya anak, laki dan perempuan. Punya hamba-hamba yang banyak. Ternak yang banyak. Tetapi suatu saat dia mengalami ketidaknyamanan. Ketika hartanya habis, anaknya mati, dan dia mengalami sakit. Bahkan istrinya
meminta dia untuk mengutuki Allahnya, yang dilakukan Ayub adalah dia tetap bersandar dan berpaut kepada Allahnya. Karena Ayub punya pemikiran bahwa ia memandang bahwa dirinya menyembah Allah yang benar. Dia punya Allah yang benar. Dan dia tetap mempertahankan keyakinannya akan keadilan Tuhan. Demikian juga dengan kita saat hari ini. Kita boleh mengalami atau merasakan COVID-19 dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah bahwa apa yang dilakukan Ayub, dia tetap berpegang dan tetap bertahan terhadap keyakinannya akan keadilan Allah. Itu yang patut kita contoh. Kita teladani. Mari saat hari ini, kita tidak sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saat hari ini mengalami sakit, yang mengalami isoman saat hari ini, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita punya saudara-saudara seiman yang mendoakan kita. Mari kita memotivasi diri kita. Mengubah mindset kita. Bahwa COVID-19 bukan akhir dari segalanya. Ketika kita melakukan isolasi mandiri, kita mempunyai banyak waktu bersekutu. Kita punya banyak waktu untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan. Di mana ketika sebelum kita kena COVID, sebelum kita melakukan isolasi mandiri, kita banyak bekerja. Kita melakukan banyak aktivitas. Tetapi kita ketika isolasi mandiri, kita banyak waktu untuk kita berdoa. Untuk kembali berpaut erat kepada Tuhan. Mari saat hari ini kita sama-sama untuk bersatu hati meyakinkan bahwa kita harus menang melawan COVID-19. Dan kemenangan itu ada ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat hari ini kita serahkan hidup kita, apapun kondisi saat kita saat hari ini, kita tetap serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kalau saat hari ini Tuhan izinkan untuk setiap kami mengalami pandemi COVID-19. Atau kami saat hari ini mengalami sakit karena COVID-19. Kami mengalami perubahan secara ekonomi, mengalami ekonomi yang sulit saat hari ini karena pandemi ini Tuhan. Bapak yang baik, kalau saat hari ini Tuhan, ada jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mungkin mereka saat hari ini isolasi mandiri di rumah, atau mereka ada di rumah sakit, atau mereka ada di tempat isolasi yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Kami Tuhan
jemaat Tuhan, GBIS Yerusalem Baru, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat kembali Tuhan segala sakit penyakit, dan biarlah kesembuhan, kekuatan itu daripada Tuhan dirasakan oleh jemaat Tuhan yang mengalami sakit saat hari ini. Kalau saat hari ini mereka dirawat di rumah sakit, di puskesmas dan di tempat kesehatan yang lainnya, kami berdoa Tuhan, pakai semua obat-obatan, perawat, dokter, sebagai saluran kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga yang isoman, dengan obat-obatan yang mereka minum, dengan nutrisi yang asupan yang mereka makan Tuhan. Biarlah itu menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Karena kesembuhan yang totalitas itu adalah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kami saat hari ini. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami kondisi krisis ekonomi karena pandemi, kami datang di hadapan Tuhan. Allah yang kaya raya itu, karena Engkau Tuhan, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Ekonomi jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka dapat mengucap syukur senantiasa melalui kesembuhan dan pertumbuhan ekonomi mereka Tuhan. Mereka dapat mengucap syukur lebih lagi karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa buat gereja-Mu, GBIS Yerusalem Baru dan STT Sola Gracia Indonesia. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan ada di gereja ini, ada di STT Sola Gracia Indonesia. Biarlah semua orang yang ada di tempat ini Tuhan berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Biarlah Tuhan kami rindu, kami dapat bersekutu bersama-sama secara offline. Dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan ibadah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tetap bersandar dan berpegangan sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Saat hari ini maskernya harus rangkap 2, kita harus mengikuti. Apapun anjuran pemerintah, ayo kita sebagai warga yang baik, kita melakukan dengan sukacita. Ya. Saat ini kalau saudara sudah siap untuk divaksin, ayo sama-sama kita vaksin bersama-sama. Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menguatkan imunitas setiap warga negara. Terima kasih. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan izinkan kita harus mengalami persoalan, sakit, penyakit, masalah sehingga harus isoman dan sebagainya. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan merasa diri kita merasa hebat, merasa sudah imun kita kuat. Enggak. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Di samping itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berkati hamba-Mu sudah melayani kami, baik yang memimpin puji-pujian, demikian juga yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Tuhan terus tambahkan kasih karunia kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menjadi alat-Mu, untuk melayani pekerjaan-Mu.
karena kami kerjakan semua ini bukan untuk kepentingan kami, tapi biarlah namamu saja ditinggikan, dibesarkan lewat pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan izinkan mengalami sakit, penyakit, baik karena COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Kami tahu Tuhan, semua ini Tuhan izinkan agar kami makin mendekatkan diri lagi kepadamu. Terima kasih ya Bapak, makasih. Kami juga berdoa untuk adik-adik hamba-Mu dan keponakan hamba-Mu, baik yang di Direjo Tuhan, maupun anak, menantu, serta cucunya yang juga terpapar COVID-19. Walaupun mereka harus isoman di rumah, Tuhan jagai, Tuhan lindungi senantiasa, Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Makasih Bapak. Berdoa juga untuk saudara kami yang lain, Bapak Mugi Bagio, yang walaupun sudah keluar dari rumah sakit harus pemulihan di rumah. Demikian juga kami berdoa untuk Yuliana, suaminya Erwin, maupun anaknya Matthew, yang juga terkena COVID. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan. Makasih Bapak. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari cukup untuk menyembuhkan semua saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Pak Mulyono, Pak Markus, Bu Miriam, Ibu Hari, juga Ibu Dusun, Ibu Meti, dan juga bapak-bapak ibu yang lain. Kami juga berdoa untuk Pak Sali, Tuhan sembuhkan dari luka-lukanya. Juga Pak Heru, Tuhan tolong memberkati, memberikan pemulihan sempurna. Terima kasih Bapak. Makasih. Dan Tuhan, kami terus berdoa juga untuk saudara kami yang lain, baik itu keluarga di pelemahan, keluarga Pak Bonar, seluruhnya Tuhan, Tuhan pulihkan sepenuhnya. Juga saudara yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti penderitaan kami, Engkau peduli pada kami, dan biarlah Tuhan, kami semua boleh tetap bergantung hanya kepadamu. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi, berkati, kuduskan peralatan medis yang dipakai untuk mereka. Demikian juga berkati, beri hikmat para anggota para medis, perawat, dokter yang merawat mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan dalam segala perkara, bukan kehendak kami, namun kehendak-Mu saja yang jadi. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan berkati setiap kami, berkati yang menyiapkan semua peralatan sehingga ibadah daring ini bisa berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan kami semua jemaat yang mendengarkan ibadah daring, menyaksikan ibadah daring ini, walaupun kami hanya beribadah di rumah. Terima kasih Bapak, makasih. Mari saudara arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat rahmat kasih setia-Mu atas setiap kami yang sudah mendengar sabda-Mu pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh senantiasa memelihara hati pikiran kami dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari, semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang bersuci, berlimpah dalam hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak, makasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.